Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Cek tak kai pantun sik. Buah jeruk, buah naga. Beli sekerdus dibawa ke Batam. Katanya pengen masuk surga. Kok nggak jawab salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Belum puasa, kecuali ibu-ibu yang nyaur utang ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina habibinal mujtaba Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang senantiasa kami hormati para alim, para ulama, jajaran pengasuh, jajaran pembina, dan segenap pengurus Yayasan Ibnu Katsir Indonesia, Ustadz Abu Hasanuddin, Ustadz Agus Rohmawan sebagai wakil ketua yayasan, segenap jajaran direksi Puslit, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao yang sudah istiqomah berapa tahun ini memfasilitasi majelis duha. Berapa tahun, Ustaz? 12 tahun, Masya Allah. 12 tahun sudah istiqomah memberikan fasilitas untuk majelis yang penuh barokah. Semoga jajaran Puslit senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, ikhwan, akhwati, azzani wa a'azzakumullah. Jujur Bapak Ibu, saya ini sudah berapa kali dikontak sama Ustadz Farid untuk isi majelis duha. Tapi saya itu selalu nyari alasan, pokoknya gimana caranya biar nggak jadi. Karena yang datang ke majelis ini adalah guru-guru saya. Yang datang ke majelis adalah ustadz-ustadz saya, kiai-kiai saya. Itu bagi saya lebih berat daripada saya harus ngomong di depannya Pak Presiden. Loh ya apa? Orang saya dapat ilmu-ilmu dari beliau. Kemudian beliau sendiri dulu yang tahu gitu, yang gugai saya turu, yang gugai saya tidur di pondok itu loh. Lah kok saya sekarang suruh bicara di depan beliau, Masya Allah. Ini satu hal yang berat dan karena tidak ada alasan bagi saya selain sami'na wa ata'na. Karena ikut perintahnya, dawuhnya guru, akhirnya bismillah saya beranikan. Dan majelis duha ini adalah majelis yang sejak awal saya ikut dulu 2014 adalah majelis yang selalu ada momentum-momentum yang membuat kami ketika datang ke majelis duha itu merinding. Entah karena penampilannya, entah karena pematerinya, entah karena program-program yang lain. Nah, saya takut tidak bisa menghadirkan itu sebagai orang yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Takut nggak bisa menghadirkan sense itu kepada jenengan semua ketika saya ngomong. Oh, bocah cilik. Nah, Allah musta'an, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkah niat saya untuk khidmah, niat saya untuk sami'na wa ata'na kepada guru ini bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampun next ke PPT berikutnya, PPT satunya aja Mas. Ini PPT kan. PPT yang materi. Nah, saya ini diberikan amanah Bapak Ibu. Yang materi ini tidak mungkin bisa saya sampaikan
Kalau saya nggak baca kitab, kalau saya nggak baca buku. Karena jenengan lihat materinya, Ramadan generasi terbaik. Wah. Ini berarti kita harus flashback, saya harus meneliti, harus riset bagaimana Ramadan generasi terbaik. Siapa yang dimaksud generasi terbaik itu? Pulau suruh mikir sama panitia Ramadannya generasi zaman now. Ini kita sulit. Yang lain tarif Ramadan yang lain apa? Kemarin saya dikasih materi perkuat akidah. Kemarin kami sih kali saat perkuat akidah, mantapkan ibadah, menyambut Ramadan penuh berkah. Ini kan sambil merem ini bisa Bu ya. Lah kalau ini kan harus buka kitab. Jujur saya harus buka kitab, harus baca literatur review untuk bisa menyampaikan materi ini. Makanya monggo nanti kita ikuti materi yang menarik ini, ulah-ulahnya ini yang tukang streaming ini ya. Ustadz Syafiq ini yang ngasih materi yang kayak gini. Nah, next Mas. Judulnya Ramadan generasi. Ya. Pertanyaan kita adalah siapa generasi terbaik yang dimaksud di sini? Nah, maka tidak ada pilihan lain ketika kita ngomong generasi terbaik. Nah, saya langsung ingat hadis khairul quruni qarni. Atau di dalam riwayat lain khairun nasi qarni kata Rasulullah. Sebaik-baik masa, sebaik-baik manusia itu adalah orang-orang di zamanku. Kata Rasulullah. Tsummal ladzina yaluna. Kemudian orang-orang setelahnya. Berarti setelah zamannya Rasulullah, zamannya siapa Bapak Ibu? Zamannya siapa Bapak Ibu? Zamannya siapa? Zamannya sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in. Setelah zamannya tsummal ladzina yalunahu. Zaman setelahnya sahabat. Berarti zamannya siapa? Tabi'in, Masya Allah. Ini kelihatan ini rutin datang ke majelis duha. Bukan jamaah majelis duha, nggak rutin kita nggak tahu apa itu tabi'in kan nggak tahu. Ya, Masya Allah. Generasi sahabat, generasi tabi'in. Semakin dekat dengan manusia terbaik yaitu Rasulullah SAW, maka semakin baik masa itu. Semakin baik periode itu. Semakin baik orang-orangnya. Oleh karena itu, karena next, Mas Ramadan next. Ya, karena itu adalah generasi terbaik, dimunculkan saja next. Nyontoh generasi terbaik. Nah, maka Imam Malik mengatakan la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Ya. Jadi akhirnya umat ini generasi terakhir kita nih Ibu yang hidupnya 1400 tahun setelah Rasulullah wafat, 1400 tahun lebih setelah Rasulullah wafat, itu tidak akan menjadi baik kecuali kita mengikuti generasi terbaik. Kudu nyontoh, kita harus punya teladan. Namun, kita juga tidak bisa melupakan kaidah yang terakhir ini. Al-muhafadzah 'alal qadimis wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita menjaga yang baik-baik dari orang-orang terdahulu. Bagaimana para sahabat berRamadan, bagaimana Rasulullah berRamadan, bagaimana para tabi'in berRamadan, yang baik-baik kita tiru. Tapi tidak menutup kemungkinan ada loh sebenarnya program-program, sebenarnya sesuatu yang baik yang dulu belum ada, sekarang ada inovasi yang kita ambil. Nah, al-muhafadzah 'alal qadimi shalih, menjaga yang sudah lama-lama ini kita tidak mungkin bisa Bu, Pak, kecuali tahu. Kecuali harus punya ilmu dulu gimana dulu Ramadannya para sahabat. Gimana dulu Ramadannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Next. Lanjut ke slide berikutnya. Ya.
Ini kelihatan Bu ya. Tulisannya kelihatan. Nah, semoga kelihatan. Nah, setelah kemudian saya baca, setidaknya saya baca 3 kitab yang saya baca, saya hatamkan kitab itu khusus bab Ramadan. Satunya lagi nggak hatam, cuma satu babnya niku ada 100 halaman lebih. Nah, itu ternyata yang membedakan kita, Bapak Ibu, kita ini, generasi kita, dengan generasi dulu, ya, itu diantaranya adalah POV. POV itu apa Mbak? Point of view, ya ini bahasanya yang ibu-ibu ngaji-ngaji ini POV. POV. Ini Gen Z ini tahu POV. Point of view, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, para ulama terdahulu melihat Ramadan. Mendefinisikan Ramadan itu berbeda memang Bapak Ibu. Dengan orang melihat Ramadan zaman sekarang, misalnya kita lihat sekarang. Nah, apa perbedaannya? Awal Ramadan. Coba kita tanya sekarang, Bu, awal Ramadan itu bagi kita apa? Kenapa? Yang terbersit ketika kita awal Ramadan itu apa? Puasa. Ibadah, tarawih. Gitu ya. Tadarus. Nah, ternyata para sahabat, para generasi terbaik masa lalu itu tidak melihat satu-satu itu. Tidak melihat yang terlintas puasa, yang terlintas buka makanan banyak gitu. Terus takjil, enggak. Ternyata awal Ramadan dimaknai oleh Rasulullah SAW itu sebagai anugerah besar dari Allah yang membuka pintu-pintu ibadah, pintu-pintu keberkahan. Itu kenapa di dalam hadis disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan," jika datang malam pertama bulan Ramadan, apa kata Nabi? Futihat abwabus sama. Pintu langit dibuka. Futihat abwabul jannah di ayat lain. Pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Dan akhir Ramadan, ya, orang dulu melihat akhir Ramadan itu berbeda dengan orang sekarang. Orang sekarang Ramadannya belum datang, iklan marjan sudah Yang jualan online, coba nyenengan lihat. Masih banyak yang jualan online. Jualan apa itu kue-kue niku nggih? Kue-kue. Itu kuenya coba dijualnya kue untuk lebaran, iklannya untuk lebaran apa untuk Ramadan? Untuk lebaran. Yang lihat Indomaret itu. Biasanya yang dipasangkan nggak ada black-blackan itu Bu ya. Black-blackan wafer, kan nggak ada. Ini sekarang sudah mulai banyak. Karena orang ketika masuk Ramadan itu belum yang disetting adalah makanan. Mau Ramadan belum berakhir juga mikir makanan. Nah, generasi zaman dahulu kalau sudah mau akhir Ramadan, wah, ini sibuk memikirkan kira-kira apa dari saya yang belum saya lakukan untuk Ramadan. Ini cara melihatnya sudah berbeda. Yang kedua, next. Selain cara melihat Ramadan, Bu, kalau besok Ramadan, yang dicari nopo? Yang kita cari nopo, Bu? Satu. Apa? Amal kebaikan. Apa lagi? Nopo malih? Apa lagi yang kita cari di Ramadan? Pahala. Apa lagi? Rahmat. Apa lagi? Sama Quran, sama ayat yang dibaca tiap Ramadan itu nggak ada. Jawabannya itu nggak ada.
Nah, ibu lagi nyadar begitu ayatnya dikasih tahu. Jadi ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada kalian, kepada orang sebelum kalian. Bukan la'allakum turhamun, bukan kalian mendapat rahmat, bukan. Bukan la'allakum tuhfarun, bukan agar kalian mendapat diampuni. Apalagi biar kalian gemuk, boleh mangannya akeh, bukan. Tapi la'allakum tattaqun. Ternyata tujuan utama yang dicari oleh orang-orang terdahulu itu berbeda dengan yang dicari orang sekarang. Orang sekarang cuma nyari gimana dapat rahmat, gimana dapat pahala, gimana dapat ampunan. Itu benar, nggak salah. Cuma harus diteruskan Bapak Ibu. Bahwa Allah ngasih rahmat, Allah ngasih pahala, Allah ngasih ampunan, itu tujuannya adalah goalnya ngasih kita motivasi biar kita mau belajar menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ya apa program-program kita itu goalnya adalah takwa. Ngoten. Next. Nah, itu cara melihatnya sudah berbeda. Nah, karena cara melihatnya berbeda, ya, kita lihat nanti implikasinya, dampaknya ke ibadah-ibadah yang kita lakukan di Ramadan. Masih nanti beda. Nah, coba kita lihat. Puasa generasi terbaik dengan puasa zaman now. Orang sekarang itu ya namanya puasa ya pokok menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, sedangkan generasi terbaik itu tidak membaca seperti itu, Bapak Ibu. Puasa itu bukan kita nggak makan, nggak minum, bukan. Nggak makan, nggak minum, orang mau operasi suruh puasa. Tapi bukan puasanya kayak gitu. Puasanya orang terdahulu bukan kayak gitu. Tapi mereka memahami hakikat ini, Bapak Ibu. Okay? Jadi mereka memahami bahwa puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang menjadi hadiah terbaik kita, menjadi ibadah kita yang khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti sholat kita tidak untuk Allah, bukan. Bukan berarti ngaji kita tidak untuk Allah, bukan. Tapi puasa ini adalah satu-satu ibadah yang khusus banget, hanya urusannya Allah SWT. Itu kenapa di dalam hadis disebutkan as-siyamu li kullu amali ibni Adam lah. Jadi semua amalnya ibnu Adam, amalnya manusia itu tercatat untuknya. Bi asyri amsalihha ila sab'imi'ati dhi'fin. Ada yang dilipatkan 10, dilipatkan 770, 700. Ada angkanya, Bu. Sholat, kalau kita sendiri berapa pahalanya? 1. Kalau jamaah 27. Kalau infak, kita infak 1000, infak 10.000 misalnya, pahalanya berapa, Bu? Untuk jalan Allah dikali 70. 10.000 kali 70 berapa? 700.000. Lewis, sudah ada bayangan, tapi untuk puasa tidak. Ada yang pernah mendengar hadis puasa pahalanya sekian? Fa innahu li. Khusus puasa ini kata Allah urusanku. Bahkan ada penafsiran yang lebih ekstrim lagi. Puasa itu malah gak dicatat sama malaikat. Raqib Atid. Kenapa dari sini? Gak dicatat. Semuanya langsung diurus sama Gusti Allah sendiri. Nah, karena puasa itu adalah ibadah yang sangat khusus untuk Allah, maka kado terbaik kita ketika Ramadan itu ya puasa itu. Puasa itu, Pak. Gimana puasa kita menjadi puasa terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu. Dan karena itu khusus Allah, maka Bapak Ibu, puasa itu sekaligus difahami, sekaligus kita resapi, sebagaimana ulama-ulama terdahulu itu memahami, meresapi puasa sebagai amal yang benar-benar private, benar-benar rahasia, khusus untuk Allah, bukan untuk yang lain, khusus untuk Allah. Ada Bapak Ibu ada ulama yang puasanya itu sampai puluhan tahun dan istrinya pun nggak tahu kalau dia puasa. Caranya gimana? Caranya dia habis sholat subuh dia suruh pulang, mau kerja bawa bekal. Wes nanti saya sarapan di tempat kerja. Dibawa bekal itu ke tempat kerja, tapi nggak dia makan, dikasihkan ke orang. Pulang ngomong, oh nggak makan siang mas, oh saya makan siang nggak usah disiapkan dek, makan siang saya sudah di tempat kerja, baru makan malam. Begitu sampai puluhan tahun. Saking ingin menjaga bagaimana puasa ini menjadi privasi saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan ini Bapak Ibu mestinya menjadi latihan kita. Latihan kita punya amal ibadah khusus yang nggak ada orang yang lain tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan menjadi amal andalan kita. Terserah dengan apa? Yang misalnya mau baca sholawat 100 kali, ada yang mau baca Quran setiap hari sekian, ada mau baca surat apa sekian, tapi itu khusus, jangan ada yang tahu selain Gusti Allah. Latihan kita punya amal sir, latihan bahwa tidak segala sesuatu kita harus publikasikan, kita jadikan status, kita jadikan. Nah, sekarang enggak. Yang jujur, coba jujur. Yang tadi ke majelis duha, tapi enggak, insya Allah lah kalau jamaah majelis duha enggak. Yang majelis duha selfie dulu. Ada yang dorong temennya. Boleh kalau niatnya syiar boleh, upload flyernya, boleh. Tapi tetap ada satu. Kita punya amal khusus nopo yang sekiranya itu adalah kita khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada orang lain yang tahu. Next. Kemudian latihan kesabaran. Bapak Ibu, puasa ini adalah ajang latihan kesabaran. Maka di dalam hadis disebutkan as-siyamu nisfus sabr. Puasa itu setengah dari kesabaran. Jadi kalau kesabaran itu sak gelas, nah setengahnya itu adalah puasa. Atau bahkan disebutkan bahwa ya yang namanya sabar itu ya puasa itu. Nah, oleh karena itu dia mendefinisikan ya puasa itu latihan kesabaran. Kita lihat, coba kesabaran yang dibagi ulama menjadi 3 itu ya. Sabar menahan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Ada dalam puasa. Sabar dari hal-hal perintah Allah ada dalam puasa. Sabar dalam merasakan sakit, merasakan susah, payah, lapar ada dalam puasa. Itu kenapa ya para ulama ketika menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kamu kepada Allah. Maka para ulama banyak sekali tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari. Banyak merujuk kepada pendapat yang mengatakan sabar ini adalah puasa. Berarti kita suruh minta sama Allah dengan puasa dan sholat. Makanya mulane Bapak Ibu,
Kita mendengar dulu istilah orang-orang dulu ada namanya tirakat ya. Tirakat. Tirakatnya orang-orang dulu rata-rata apa? Poso. Puasa. Meskipun tirakat itu nggak harus puasa, tapi kebanyakan orang melatih dirinya menjadi sabar, orang tirakat, orang meminta sesuatu kepada Allah ya dengan puasa. Ada pondok besar, Bapak Ibu, di Banyuwangi. Mungkin pernah dengar, Pondok Blok Agung pernah dengar ya, Darussalam. Darussalam Blok Agung itu sekarang santrinya mungkin hampir 10.000. Kemarin hari apa saya ngisi di sana? Hari Rabu saya ngisi di Blok Agung. Itu kurikulumnya Pak Ibu. Dari santri masuk pondok kelas 1. Ya. Kok ada santri masuk pondok kelas 1. Menuju ke lulus. Itu berapa tahun? 12 tahun. Jadi ulianya 12 tahun. Ditanya, loh kenapa kok kurikulumnya Blok Agung ini lama sekali? Karena dulu Mbah Yai Syafaat yang mendirikan Blok Agung itu tirakatnya 12 tahun. Nirakati kurikulumnya, nirakati santri-santrinya Pak. Nah jenengan ini kalau pengen punya keturunan yang soleh, punya keturunan yang ahli Quran, punya keturunan yang tirakat. Minta ke Allah, bisa beri sholat. Bisa pakai sholat, bisa pakai sabar, bisa pakai puasa. Atau dua-duanya. Gak usah yang berat-berat, kayak kelasnya kita kon poso 12 tahun ya gak bisa. Langsung wangen, ya sulit. Poso Senin Kemis saya bolong-bolong. Puasa Senin Kemis bolong-bolong, puasa bid bolong-bolong. Semampunya. Nah ini latihan sabar, latihan tirakat, minta ke Allah dengan jalan puasa. Jadi Ramadan itu adalah bulan latihan tirakat. Bukan bulan bermewah-mewahan. Bukan ketika Ramadan kita makannya malah tambah enak. Bukan Ramadan malah kita dan seterusnya. Ya, latihan dinnya tirakat. Dan tirakat itu nanti yang akan mengantarkan kita kepada takwa. Nah, kalau sudah latihan sabar next, Allah janjikan pahalanya kesabaran itu adalah next slide. Nah, ini dia. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawti'an yaghidul kuffar wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Maka kalau kita sudah latihan bersabar, latihan puasa, latihan bersabar dengan puasa, dengan Ramadan, apapun yang menimpa kita, lapar, dahaga, sakit, itu semuanya akan terkalkulasikan secara utuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak bisa dikalkulasikan. Ya opo cara ngitung ganjarannya orang lapar. Orang lapar itu nggak bisa dihitung. Orang haus, gimana cara ngitung orang haus ini gimana? Nggak bisa Bapak Ibu. Maka pahalanya setiap kelaparan, setiap haus, sakit yang kita rasakan selama puasa itu terkalkulasi, tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu juga pahalanya orang yang bersabar itu tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya pahalanya orang-orang bersabar
yang tanpa batas. Latihan sabar. Bu, Ibu, ingat puasa latihan sabar. Pagi-pagi ojo muring-muring, jenengan no tangi, bangun tidur nyiapno sahur muring-muring. Suami belum berangkat kerja muring-muring. Puasa latihan sabar. Diilih-ilih, saya puasa. Orang itu marah boleh apa boleh, Bu? Boleh. Boleh nomboten Pak ibunya marah? Boleh Pak? Oh boleh katanya Bu. Kamu always Bu. Boleh marah itu boleh. Yang tidak boleh itu marahnya berlebihan, dikit-dikit marah dan di luar kendali. Tapi marah yang bagus itu marah yang berkualitas toh Bu. Marah yang berkualitas itu ya apa? Marah yang berkualitas itu gini. Orang marah, orang ngambek, orang bad mood itu kan menunjukkan apa yang sebenarnya ia harapkan, apa yang ia pikirkan, apa yang ia tuju itu nggak tercapai. Anduk bapak sudah jelas-jelas ada tempatnya. Kan harapannya ditaruh di tempatnya. Kayak kursi, taruh amben ranjang gitu. Tempat tidur. Oh ini dinti bapak kayak gitu tuh. Terus akhirnya marah dan seterusnya. Tapi marah yang berkualitas itu adalah marah yang menunjukkan isi hati kita, isi otak kita. Isi hati kita itu urusan akhirat. Urusan akhirat, urusan agama. Yang marah kita karena urusan agama Bapak Ibu. Misalnya melihat anak tiba-tiba qadarullah masya fa'al, semoga tidak keluar rumah nggak pakai kerudung, marah. Atau misalnya melihat pasangan telat sholat, ngolor-ngolor sholat, marah. Itu menunjukkan bahwa yang ada dalam hati kita, dalam otak kita itu urusan akhirat. Jangan hanya urusan anduk, urusan apa lagi? Urusan uang. Kadang makanan gak pas sithik. Suluh beri titip barang ke bapak salah warna, salah barang, ngambek. Nah ini kan menunjukkan ya apa yang ada di otak kita, di hati kita ya urusan-urusan remeh kayak gitu. Itu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah, Pak Bu. Ini katanya Sayyidina Anas bin Malik yang jadi pembantu Rasulullah selama hampir 10 tahun. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Saya tidak pernah sekalipun diaru-arui, dipengaruhi, disemantani oleh Rasulullah, dikomplain oleh Rasulullah, hei Anas, kenapa kamu nggak melakukan ini padahal kamu tadi tak suruh? Hei Anas, kenapa kamu melakukan ini padahal kamu tak larang? Urusan-urusan dunia. Maka monggo kita cek hari-hari kita. Lek marah kita, bad mood kita ini hanya urusan-urusan remeh. Nah, kira-kira kok yang ada di hati kita, di otak kita itu ya banyak urusan-urusan remeh itu. Lihat ya. Besok itu caranya latihan sabar. Kate muring, mau marah bapaknya. Oh, ini urusan dunia. Oh, ini urusan remeh. Baru kalau urusan akhirat kita marah. Kita tegas harus. Seperti itu. Makanya jenengan tanya istri saya ini di dalam atau di luar. Pernah tak saya bad mood gitu urusan dunia opo gitu. Ini enggak kelihatan. Karena istri saya enggak kelihatan ya. Bisa diverifikasi. Ya latihan ya pernah.
Tapi sebisa mungkin itu jadi golek tabu isin. Ya. Sebisa mungkin gitulah teman-teman. Apa coba? Kamu marah apa? Urusan remeh. Urusan dunia. Ya boleh bad mood sebentaran. Boleh. Tapi Ramadan puasa adalah latihan sabar. Next, Mas. Nah, puasa itu juga ngelatih kita. Yang nggak boleh yang nggak boleh kita lakukan selama puasa itu makan dan minum. Makan makanan halal hukumnya boleh apa enggak, Bu? Boleh. Minum minuman halal boleh no mboten? Boleh. Hal-hal yang mubah itu kita tinggalkan ketika puasa. Padahal mubah. Lah kok ada orang puasa tapi nggak meninggalkan maksiat, nggak meninggalkan yang diharamkan Allah. Maka puasa ini adalah latihan bagi kita untuk meninggalkan hal-hal yang mubah. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Ada seorang ulama besar, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kitabnya dikaji di berbagai pesantren. Safinatun Najah itu. Pak, Bu, apa kata beliau? Saya ini sejak balik tidak terlintas untuk berniat mengerjakan perkara yang makruh. Bayangkan Pak Bu. Perkara yang makruh itu saja lo tidak terlintas. Jadi kalau kita terbiasa mau pakai sandal tangan kiri keluar ruangan, pakai sandal dengan kaki kiri atau keluar ruangan dari kaki kiri, itu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir nggak terlintas kayak gitu, Bu. Nah orang sekarang nggak terlintas hal-hal yang remeh kayak gitu bisa jadi nggak terlintas. Mau masuk masjid pokok masuk, mau keluar kamar mandi pokok keluar. Nggak mikir kalau keluar kamar mandi itu mestinya pakai kaki kiri. Keluar kamar mandi itu kita sekedar baca ghufranak, alhamdulillah. Kalau mau diperpanjang dikit, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Hanya sekedar urusan kamar mandi niki sebenarnya nun sewu. Kita sekali masuk dan keluar kamar mandi itu bisa panen pahala, bisa jadi orang yang dicintai sama Allah. Tapi kita kan nggak terlintas. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Berdoa sebelumnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika melepas sandal kaki kiri dulu apa kanan dulu? Lepas sandal kaki kiri, 1 sunnah. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu, 2 sunnah. Baca doa alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani, 3 sunnah. Terus di kamar mandi gak ngomong, gak gembreneng, tidak nyanyi. Ada yang di kamar mandi nyanyi. Jamaah majlis duha kamar mandi, di kamar mandi nyanyi ada? Ada Pak? Enggak ada ya, semoga enggak ada. Kamar mandi nyanyi ya Allah. Kamar mandi dengar musik, ada. Nah, urusan kamar mandi. Terus kita misalnya ngambil gayung, bersuci mendahulukan yang kanan dulu, sudah sunnah. Misalnya kita buang air aja nih, buang air kecil, ya, buang air kecil. Betapa banyak sunnahnya itu, ya, dari cara buang airnya dengan jongkok, kemudian cara bersucinya. Kemudian dehem itu apa? Apa bahasa Indonesianya apa sih? Apa? Berdehem. Apa? Bersendawa. Oh, bersendawa. Oh, bersendawanya nih. Apa? Apa sih? Apa ya? Yes itu ya, makanya berdehem itu ya.
itu kan jarang. Kok sudah habis kira-kira itu sunnah Bu. Oh, habis ini jenengan Pak kalau ada ibunya dem-dem di kamar mandi aja ulah kok itu. Jangan, sunnah. Berapa sunnah? Terus kita lengkap, waduh kalau kita sahabat lagi sudah wudhu, Masya Allah. Nah orang latihan meninggalkan yang makruh, latihan ini dengan puasa Bapak Ibu. Karena dengan puasa kita bukan hanya dilatih meninggalkan perkara yang haram, yang makruh, tapi kita latihannya meninggalkan perkara yang mubah. Mubah aja bisa kita tinggalkan selama sebulan, selama 12 jam, selama sehari. Masa meninggalkan makruh setelahnya nggak bisa? Masa meninggalkan haram nggak bisa? Itu kenapa ada orang ahli tirakat, ahli puasa, 2 orang perempuan Bapak Ibu di masa Rasulullah, ahli puasa, dipanggil sama Rasulullah, Bu, sini Bu, dipanggil sama Rasulullah. Sekarang mutah, dengan dipanggil harus suruh mutah. Yuk kita nggak pengen mutah, Ustaz, coba dimuntah-muntah, dimuntah-muntahkan. Ternyata keluar daging segar Bu. Jadi muntahnya itu bukan berupa paku kayak di film-film. Film-film apa sekarang yang lagi hits? Apa? Sekarang yang lagi hits di bioskop apa? Horor semua ya sekarang ya. Saya tadi mana soalnya mau nonton kok horor kabeh kayak situ. Saya lihat horor semua. Bu, yang dimuntahkan bukan paku, bukan muntahan biasa, tapi yang dimuntahkan itu adalah daging segar. Bu. Apa kata Rasulullah? Ini nih, 2 orang perempuan, dia meninggalkan yang dimubahkan oleh Allah, yaitu makan dan minum. Dia berpuasa dari makan dan minum yang dimudahkan Allah, tapi dia tidak berpuasa dari yang diharamkan Allah. Apa? Rasan, gosip, ngerumpi. Ini kunjenengan puasa dari makan dan minum yang halal, tapi tidak puasa dari yang diharamkan Allah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kalian suka salah satu dari kalian itu memakan daging segar dari saudara kalian? Itu ibaratnya orang-orang yang ghibah. Maka Bu, besok Ramadan latihan nyetop ghibah. Apalagi pas puasa. Terpaksa misalnya mulutnya jenengan gatel. Pengen rasan-rasan. Gubatel sudah gubatel. Diiling ketika puasa. Kok terpaksa lagi malam? Lainnya rasan nggak boleh. Malam rasan-rasan nggak boleh. Tapi kok cek gubatel lagi malam. Jangan sampai puasa kita sehari-hari itu, sehari semalam ternyata mendapat rukam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang puasa kata Rasulullah, tapi nggak dapat apapun selain lapar, selain dahaga. Ya eman. Niki. HP. Hati-hati. Sekarang rasan-rasan itu nggak harus terdengar. Rasan-rasan itu, ghibah itu tidak harus dengan mulut, cukup. Iki lho. Hati-hati, nggih. Latihan meninggalkan apa yang diharamkan, yang ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, next. Pun sekarang HP-nya dibuka semua. HP-nya dibuka semua. Bun, yang bawa HP mau nggak dibuka? Dibuka semua. Saya pengen dibuka. Ini saya beberapa kali suruh isi seperti ini. Balik kalau mau Ramadan. Bun, yang iPhone dilihat itu. Kalau yang iPhone dilihat
settingnya, screen time-nya, kemudian yang Android dibuka, monggo. Yang punya HP dibuka, silakan. Yang punya HP silakan dibuka. Yang Android silakan dibuka pengaturan. Jangan lihat sekarang. Nggak usah nanti, dilihat sekarang aja. Sudah Bu, Pak. Mana HP-nya jenengan? Monggo kita lihat HP kita masing-masing. Pengaturan, yang Android lihat pengaturan, terus kesehatan digital dan kontrol orang tua. Atau kalau bahasa Inggris digital well-being and parents control apa gitu. Sudah? Pun. Sudah terlihat di situ berapa jam jenengan pakai HP? Sudah? Bu, monggo yang HP-nya belum dikeluarkan dilihat. Dilihat berapa jamnya. Hari ini sudah berapa jam. Padahal kita baru jam 1 sampai jam 9. Bangunnya jam 5, jam 4. Bangun jam 4 sampai jam 9 ini sudah berapa jam pakai HP. Terus kelihatan juga di situ. Selama ini kita pakai HP itu berapa jam sehari? Ada yang di bawah 3 jam? Monggo boleh angkat tangan yang boleh. Tulisannya di situ 3 jam. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Oh, yang santri sama gak nggo HP. Ya. Ada yang di bawah 5 jam? Lebih baik ini banyak angkat tangan. Nah, kalau yang di atas 7 jam boleh angkat tangan. Kalau sing wani angkat tangan nggih. Coba kita lihat Pak Bu. Kalau kita HP-an 6 jam sehari, nuwun sewu. 6 jam sehari. Berarti 1/4 dari sehari-hari kita itu adalah untuk HP. Kalau sebulan itu 30 hari, 1/4-nya berapa Bu? 1/4-nya 30 berapa? 7 hari atau 8 hari? Berarti sebulan kita 8 harinya itu full. Lah mau di total? Full. 8 hari itu gini Bu. Dari sebulan. Kalau setahun? 3 bulan. Berarti 3 bulan setahun kita itu gini. Masya Allah. Belum tidurnya. Kita potong misalnya sebulan deh. Sebulan 30 hari, 8 harinya HP-an. Tidurnya kalau sehari 6 jam berarti tidurnya juga 8 hari. Sebulan berarti 16 hari. 16 hari kita itu untuk tidur dan untuk HP-an. Makanya monggo Ramadan ini, jangan Ramadan ini, sekarang kalau bisa segera ini kita atur di HP kita masing-masing gimana kita batasi jamnya. Ini caranya. Langsung ketuk bagannya, pilihin aplikasi setan. Aplikasi yang paling sering ganggu saya ngaji, aplikasi yang paling sering ganggu saya ibadah, langsung dikontrol. Saya WA-an sehari tak 2 jam aja lah. Cukup Bu, Pak? Gak cukup. Ini diatur 2 jam. Instagram diatur. Biar waktunya jenengan gak nyampah untuk HP, ya Allah. Kulo ini masih belum bisa talak media sosial, belum bisa Bapak. Wallahi saya jujur gak bisa. Tapi tak batasi. HP saya itu tak batasi untuk semua media sosial. Dan saya malu. Masih banyak sebenarnya. Tapi minimal kita punya usaha. Saya batasi untuk semua media sosial, Instagram, Telegram, apalagi Facebook, WA. Itu pokoknya kalau di total sehari itu harus kurang dari 3 jam. Pun tak atur. Jadi HP saya nanti kalau sudah mau kurang 1 jam gitu ya. Waktu Anda kurang sekian untuk media sosial. Itu hemat. Biar kita enggak ya Allah. Lek dulu
ketika masih nyantri masih bisa, kadang beberapa hari, 10 hari ini misalnya saya nggak mau, masih bisa. Sekarang masih sulit. Yang kita lakukan hanya bisa mengkontrol. Nah, next Mas, ini puasa media sosial nih, biar tidak banyak. Kemudian berikutnya adalah melipat gandakan pahala puasa dengan memberi iftar. Nah ini, jenengan kalau puasa sendiri, ya wes puasanya dapat pahalanya ya satu itu. Pahalanya sama ya puasanya jenengan sendiri itu. Tapi berbeda kalau jenengan sekarang hari ini puasa tapi ngasih buka orang 4. Makanya bapak-bapak ini saya yakin husnudon puasanya nggak kira bernilai 1 jenengan Pak setiap hari. Karena jenengan setiap hari ngasih nafkah, ngasih buka untuk istrinya, untuk anaknya. Oh itu bagian dari puasanya jenengan. Kok jenengan mau puasa Ramadan sebulan, tapi rasanya pengen seperti 100 bulan, ya gampang. Tinggal ngasih buka ke orang 100 selama sebulan. Atau sehari pun, sehari. Sebulan sulit set. Hari ini saya pengen mendapatkan pahala puasa 50 orang. Tinggal ngasih bukanya 50 orang. Apa kata Rasulullah? Man fattara sha'iman falahu ajrusya. Barang siapa yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Falahu ajruhu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a. Tanpa mengurangi, misalnya Bu Indah ngasih buka ke santri Ibnu Katsir yang jumlahnya ada 70. Puasanya santri Ibnu Katsir 70 ini otoh. Tapi Bu Indah selain mendapatkan puasanya sendiri, pahala puasa, tapi mendapatkan 70 pahalanya santri yang sedang puasa. Nah, terus kemudian masalah para sahabat ini kan nggak sekaya kita Bapak Ibu. Sambat ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya, laisa kulluna yajidu ma yuftirus syiyam. Enggak setiap orang kita itu bisa ngasih kotakan. Satu kotakan itu harganya 15.000. 15.000 kali 50 orang misalnya kan sudah 750. Rasulullah ya, kami yang gajinya cuma 1,5 juta ini habis setengah gaji setengah hari. Enggak semuanya mampu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini kabar gembira, Bu. Ya. Yu'tillahu hadzal thawab liman fatara sha'iman ala madaqqati labanin au tamratin au syarbati ma'in. Ternyata pahala mendapatkan puasanya orang itu enggak harus dengan ngasih nasi kotak, tapi bisa puasanya ngasih air, ngasih aqua, kasih aqua. Au tamrotin, kalau bisanya ngasih kurma, kasih kurma. Yang bisanya ngasih susu, kasih susu. Cukup dengan itu jenengan dapat pahalanya orang puasa. Next. Makanya ini sudah tahun keempat sepertinya. Next dulu Mas. Oh enggak ada ya, belum saya tampilkan ya. Next lagi. Nanti kita mundur aja. Next. Setelahnya. Nah, makanya Ibnu Katsir buka program ini. Loh, teman beneran ini. Jenengan mau tak? Usia jenengan makmumani berapa Ramadan? Kita bisa mendapatkan pahalanya ratusan bahkan ribuan Ramadan kalau kita pakai logika ini. Ya, kalau yayasan kan pakai ini apa? Yayasan monggo sahur iftar yang paket lengkap ada. Yang cuma bisanya kurma boleh. Ya sudah mungkin tahun keempat ini ya. Setelah lulus itu kita koordinir khusus alumni biasanya. Tapi ini monggo kita buka untuk. Ayo teman-teman alumni. Jangan sampai pahalanya santri-santri, adik-adik santri kita ini diambil oleh orang luar. Tapi kita tahu alumni kita ini masih muda-muda, keluarga muda-muda ini yang
Ya apa sih, karnya belum mapan dan lain sebagainya. Bisik-bisik, kita ambil kurmanya saja. Ya kita ambil kurmanya, alhamdulillah sudah setiap Ramadan selalu ratusan kilo yang kita sebarkan ke bekas satu selesai. Kita akan kuat. Gak usah sulit-sulit di masjid musola jenengan, kasih kurma. Itu melipat gandakan ratusan bahkan ribuan. Lah kalau yang utuh pahalanya Bu, yang versi utuh, ya nggak sama. Orang ngasih nasi kotak sama kurmanya, sama es buahnya, sama yang ngasih kurma ya pahalanya beda. Kita mundur 2 slide Mas, mundur 2 slide. Mundur 2 slide. Pahalanya apa Pak Bu? Nah, 2 slide tadi, satu lagi. Nah ini. Ternyata kalau man asba'a fihi sha'iman saqahullahu min haudhi syarbatan la yadma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Orang kok ngasih buka puasanya sampai kenyang, Bu. Sampai kenyang pakai nasi kotak, pakai es buah. Ya Allah, apa kata Rasulullah? Nanti saya kasih dia air minum dari haudku, dari telagaku yang dia enggak akan haus selama saya masuk surga. Biasa. Makanya bisa bikin kenyang yo jo kurma tok. Nggih. Jangan kurma tok. Yang bisa kurma, yang bisa Pak nasi kotak sebanyak-banyaknya. Berikutnya bahkan dalam hadis riwayat Tabrani yang paling bawah itu wa ma amila shaimu min a'malil bir illa kana li sahibi ta'ami madama quwwatut ta'am. Ya. Apapun amal yang dikerjakan oleh orang yang dikasih buka, kok dia melakukan amal itu karena kekuatan dari buka yang kita kasih, makanan yang kita kasih, kita dapat pahalanya semua amalnya orang itu, Bu. Dia taraweh, dia tadarus, dia murojaah. Kok tadi bukanya pakai nasi kotak dari kita, es buahnya dari kita, semua amal itu kita yang dapat. Dari Rasulullah, Bu. Ini bukan Amin yang ngomong. Dan Rasulullah itu nggak pernah sekalipun ditemui bohong, bahkan oleh musuhnya. Makanya tuduhan orang-orang ke Nabi itu bukan pembohong, nggak pernah ada orang. Tuduhannya Nabi itu penyihir, orang gila, tukang tenun, kan gitu. Karena nggak ada satupun yang pernah menemui namanya Muhammad ini bohong. Orang kafir aja yakin kalau Nabi nggak pernah bohong, masa kita mau nggak percaya? Yakin, hakul yakin. Oleh karena itu kita lihat bagaimana next satu set lagi. Bagaimana para generasi terbaik itu berbagi iftar, masya Allah. Gak ono apa-apa nih Bu kita, Bu. Kita lihat. Ya. Jadi orang salaf itu dulu karena miskin di kapan terutama di kalangan sahabat itu ngasih iftar orang dulu sampai dia nggak cover iftar, nggak nemu lagi. Ibnu Umar itu tidak mau berbuka kecuali sama orang anak-anak yatim dan orang miskin. Dia cari, makanya sebelum maghrib udah nyari. Ayo siapa ini yang kasih? Saking tahunya besarnya pahala itu. Dan berikutnya kita lihat lagi misalnya Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis. Beliau itu sudah menyiapkan 2 roti. 2 roti. Ini saya siapkan untuk buka. Untuk buka saya nanti. Lah kok sebelum maghribnya ada orang datang. Ya Imam, ini ntar lagi buka saya nggak punya makanan. Dikasih 2 roti itu, Bu. Dikasih 2 roti itu. Imam Ahmad nggak punya makanan lain sampai besoknya puasa lagi. Dan ini adalah bagaimana potret orang-orang terbaik di masa dahulu mendahulukan orang lain hatta dalam urusan memberi makan. Ada sahabat terkenal nama Thalha bin Ubaidillah. Masya Allah. Jadi kanjeng Nabi itu, Bu, nggih, saya cerita awal ini. Jadi kanjeng Nabi itu tidak pernah yang namanya nolak permintaan orang. Tidak pernah. Kalau beliau nggak punya, ditawarkan ke sahabat lain. Ayo ini ada saudara kita yang butuh makan. Bukan makan siang nih. Ada saudara kita yang butuh makan. Butuh makan, ayo, tapi saya nggak ada apa-apa di rumah. Ditawarkan ke sahabat yang lain, Ibu, Bapak Ibu.
Sahabat Darwa juga pada nggak punya makanan. Ada Tolha, saya ini punya makanan tapi punya 1 porsi saja. Istriku belum makan, anakku belum makan. Ya apa yang udah sore gini? Yes, dia melarikan diri. Saya Rasulullah. Ayo, biar saya yang menjamu. Dia bawa tamu ini ke rumahnya. Dibawa ke rumahnya. Ya apa caranya, Bu? Nah, karena sudah sore menjelang malam, ya, lampu itu dia ambilkan makan. Lampu itu dimatikan. Wah, ini lampunya mati. Mohon maaf ya, lampunya mati, nggak kelihatan. Dia ambil 2 piring. 1 piring isi makanan, 1 piring kosong. Lampunya mati nggak kelihatan. Yang sahabat yang tadi yang butuh makan tadi makan. Si Tolha ikutan pura-pura makan, Bu, turun tangan. Jadi kelihatan dia makan juga. Anaknya, nah dia punya anak, suruh nidurkan istri. Dia pulang, sahabat itu kemudian yang sudah dikasih makan kenyang pulang. Besoknya turun ayat, ya Tolha, betapa apa yang kamu lakukan semalam sehingga turun ayat ini. Itu ayat apa? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya Allah, turun ayat Tolha. Dialah yang mendahulukan orang lain daripada hajat dirinya sendiri. Meskipun dia sedang kesusahan, meskipun dia sedang kekurangan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat pelit, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, Ramadan ini adalah latihan kita ngasih iftar ke orang-orang, ngasih makan ke orang lain. Kapan lagi? Kita lihat generasi-generasi terbaik ini. Dekat terdepan memberikan contoh bagaimana ngasih iftar. Next. Orang sekarang generasi zaman now berbagi iftar kan macam-macam. Kita lihat buka bersama, dikemas dalam bentuk turun ke jalan bagi-bagi takjil. Nah, ini nggak ada di zaman sahabat, itu nggak ada. Boleh apa nggak? Boleh. Bagus. Nah, fenomena yang baik ini kita lanjutkan asalkan kita perhatikan. Dia upload media sosial bagi syiar boleh. Yang nggak boleh itu nah, bagi iftar campur laki-lakinya panitianya laki-laki perempuan. Bagi iftarnya yang laki-laki ke perempuan bersentuhan. Nah, ini nggak boleh. Jangan sampai ada. Model-model bagi liter ini jangan ada. Nanti pahalanya pasti berkurang. Next. Itu berbagi iftar. Next lagi. Oh, kok masih panjang. Kita persingkat. Qiyamul lail dah, qiyamul lail. Waduh, kita kalau membicarakan qiyamul lailnya orang terdahulu pasti panjang. Qiyamul lail ini menggenapi kesabaran. Kalau tadi katanya kesabaran itu setengah, puasa setengahnya di malam hari. Dia nggak tidur, sabar untuk bisa qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini Bapak Ibu, ya, kalau puasa itu jihad di siang hari, maka qiyamul lail ini adalah jihad di malam hari. Oleh karena itu, para ulama terdahulu, next slide aja biar cepet Mas. Nah, kita lihat, pun satu lagi, cukup? Saya tanya, kalau ada 3 pilihan cukup. Jenengan kalau mau tarawih, pilih yang mana Bu? 8 rakaat yang agak lama, 20 rakaat tapi cepat, atau 20 rakaat sampai jam 10 malam? Yang mana? Yang 8. Nah, ini Ramadannya orang sekarang ini. Yang mulainya orang sekarang ya ini. Pilih yang sedikit tapi khusyuk. Nah, itu kan alasan. Nyatanya khusyuk apa enggak? Yuk gak khusyuk pisan. Kan ya, gak khusyuk pisan. Kita lihat bagaimana qiyamul lailnya salaf. Bagaimana qiyamul lailnya orang terdahulu, generasi terbaik Bapak Ibu.
Nah, wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'ah fi qiyami Ramadan bil lail aktsara min ghairihi. Nabi itu kalau sudah tarawih, sudah qiyam Ramadan lebih panjang daripada qiyamul lail biasanya. Wa qad shallama Hudzaifah lailatan fi Ramadan ya, fa qara'a bil Baqarah, tsumma Nisa, tsumma Ali Imran. Ini di masa Nabi. Kasih tahu jenengan, qiyamul lail di masa Nabi yang dibaca apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu bukan sebulan tapi semalam. Kira-kira kalau Ibnu Katsir ada flyer buka, ayo ada qiyamul lail, tarawih semalam, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, ada yang datang jamaah majlis duha? Gak kira ono. Nggih. Wes, kita turun dulu, turun sedikit di masa Umar. Nah, ini Umar. Bentar, kita baca dulu. Wa kana Umar qad amara Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari ayyakum bin nas fi Ramadan. Jadi kalau orang dulu itu sama kayak sekarang kalau ini. Kalau mau Ramadan dipilih imam-imam terbaik yang ahli Quran. Jenengan yang musolanya masih imam-imam klasik, Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Katsir insya Allah punya banyak stok imam. Ajukan. Sunnah ini Umar ini yang memulai. Umar kalau sudah masuk Ramadan disuruh sahabat-sahabat ahlu Quran ini untuk jadi imam. Dan jenengan mosok gak teraweh, gak sholat di luar Ramadan, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tarawih kul huwallahu ahad Allahus samad. Kapan apa bedanya sama Ramadan? Enggak Ramadan. Kita turunkan di masa sahabat Bapak Ibu. Next slide. Tak kandeli nih, saya tebeli. Jadi para ahli Quran yang di masa sahabat itu biasanya satu malam membaca 200 ayat dalam satu rakaat. Kalau tadi di masa Nabi Al-Baqarah itu kan lebih banyak dari 200. 286. Ali Imran 200. Ini satu rakaatnya 200. Di masa sahabat. Sampai apa Bu? Sampai mereka itu bertumpu pakai tongkat. Ya. Yuk gak kuat. Anggit jenengan sahabat nek berlek salat 200 rakaat terus gak keju. Keju Bu, capek, tetap capek. Cuma mereka ada upaya untuk mengatasi capeknya itu, gak terus berhenti, gak terus mundur, gak terus ngerasani imame. Dan orang sekarang, ya Allah, di kampung ini kita baca surat agak panjang dikit aja, dirasani. Di masa sahabat 200 gak dirasani, tapi yang gak kuat pegang tongkat, yang gak kuat pakai tiatan. Aduh, sahabat masih sulit Ustaz. Kita turun lagi ke tabi'in. Generasi terbaik ketiga setelah Rasulullah. Ya. Umar kemudian mengumpulkan 3 orang dan memerintahkan cepat di antara mereka. Oh, ini sahabat agak akhir-akhir. Ya. Kalau bacanya cepat, satu rakaatnya 30 ayat. Kalau bacanya cepat. Kalau bacanya pelan, kalau bacanya sedang, satu rakaatnya adalah 20 ayat. Kalau yang 30 maaf, yang tengah-tengah 25. Jadi sahabat itu kalau yang tengah-tengah di akhir 25 wis. Kalau yang bacanya agak nggak cepet, nggak pelan 25 wis. Yang bacanya cepet suruh baca 20 ayat. Satu rakaat. Bukan 20-nya wan nazi'ati gharqa, bukan. Bukan 20-nya qul huwallahu ahad, bukan. 20-nya ukuran Al-Baqarah Ali. Turun lagi di masa tabi'in minimal 10 ayat. Ibnu Katsir Putri. Mana saya Katsir Putri? Enggak ada toleransi, minimal 10 ayat kata Imam Ahmad. Lek putra dimaklumi, jamaahnya banyak yang tua. Yang putri minimal 10 ayat. Ditarget. Kalau bukan Ibnu Katsir Putri nggak bisa.
Sehari setengah juz nggak bisa. Nah, maka kita ini generasi terbaikku. Ada yang kuat Bapak Ibu? Lek gak kuat next slide Mas. Ustadz, saya nggak kuat sholat qiyamul lail panjang. Gimana kalau nggak kuat? Ini tak kasih tahu. Woyo langsung delok kabeh. Nah, apa kata Nabi, man qoma ma'al imami hatta yang sorif kutibalahu qiyamul lailatin. Wes, kok saya nggak kuat sholatnya juga nggak panjang-panjang di daerah saya ini. Kalau qiyamul lail jenengan selesaikan sampai tuntas sama imam. Imamnya 20, yumilo 20, Bu. Pak. Imamnya 8, ya ikut 8. Setelah itu witir, ikut sholat. Sampai imam selesai. Kok ada orang qiyamul lail sampai imamnya selesai, dia ikut. Ini kutibalahu baqiyatul lailatin. Sisanya itu jenengan tarawihnya cuma sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 4 ditulis qiyamul lail. Yang ini enak benar. Nah, ini jamaahnya Majelis Duha ini ya paling yang ini. Ibnu Katsir sudah buka biasanya bermitra dengan di Harapan Umat itu satu juzan. Itu. Sekarang next lagi kita bandingkan. Kalau orang dulu umroh di bulan Ramadan Bapak Ibu, karena Rasulullah ngasih semangat. Umrotun fi Ramadan ta'dilu bi hajjatin aw qala hajjatin ma'i. Umroh Ramadan itu sama dengan pahalanya haji atau haji bersamaku. Yang mau umroh Ramadan ini monggo, yang punya rezeki umroh Ramadan. Yang belum gimana Ustadz next? Jenengan umroh nyari apa Bapak Ibu? Umroh yang dicari apa Bu? Umroh yang dicari apa? Foto. Apa yang dicari dari umroh? Pahala. Lek jenengan dikasih umroh, dikasih pahala umroh mau tanpa capek-capek umroh? Mau? Kita lihat mau apa enggak? Kita lihat setelah ini. Next Mas. Rasul kana Nabi sallallahu ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu man shallal fajr fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams tsumma shalla rak'atain falahu ajru umratin wa hajatin tamatin kata Rasulullah. Barang siapa sholat subuh jamaah, kemudian dia setelah sholat subuh zikir sampai terbit matahari terbit titit, setelah itu jangan langsung sholat, nunggu 5 menit dulu. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka kata Nabi dia dapat pahala umroh, dia dapat pahala haji sempurna. Maka bisa jadi ini ada orang yang sampai meninggal nggak pernah lihat itu namanya tanah suci, nggak pernah lihat langsung. Tapi begitu di surga dia dapat pahala ratusan umroh, dia dapat pahala ratusan haji, ribuan haji. Kenapa? Karena dia setelah sholat subuh duduk zikir, kemudian sholat ditutup 1 rakaat. Yang pernah umroh rasakan umroh itu minimal ya berapa jam ya? 4 jam 5 jam lah. Kita jalan dulu ambil mikot. Setelah ambil mikot jalan lagi, balik lagi ke Masjidil Haram. Setelah dari Masjidil Haram kita kemudian dari rangkaiannya kita masuk ke Masjidil Haram, sholat sunnah, kemudian kita tawaf. Setelah tawaf masih ada sholat sunnah lagi, kemudian setelah itu sa'i. Ini 4 jam 5 jam. Lek jenengan pakai ibadah ini, pahala umroh dan hajinya pakai ini, nggak sampai 2 jam. Juk toju. Longgo cuma duduk aja Bu ya. Duduk zikir, Gusti Allah dapat pahala. Nah, ini di luar Ramadan, apalagi di dalam Ramadan. Wah, ini sepertinya banyak sekali. Saya cukupkan. Kalau kita ngomong tilawah, ini tilawahnya para next saja Mas cepet. Tilawahnya generasi salaf itu ada yang satu hari hatam sekali, ada yang hatam 2 kali. Nah, kalau sekarang ya paling orang cuma tadarus online, ya.
Nah, kemudian tilawah generasi terbaik, next lagi Mas, next lagi. Kita ngomong tilawah. Next berikutnya. Ya. Nah, ini tilawahnya para generasi terbaik, Bu, Pak. Ya. Ada yang hatam sekali, Imam Sayyidina Utsman bin Affan. Hatam sekali. Imam Syafi'i hatam 60 kali. Ya, ada yang pokok Ramadan tilawah semua. Next lagi. Nah, kita yang nggak bisa tilawah banyak Bapak Ibu, yang kita tilawahnya nggak bisa hatam 20 kali, 10 kali, bisa dapat pahalanya tilawah banyak selama Ramadan. Caranya bagaimana? Next lagi, next Mas, next. Ya, kita cepatkan. Nah, ini kalau orang terdahulu penuh tadabbur, next. Ya, tidak bisa. Nah, next lagi, satu lagi. Nah, kalau kita nggak bisa tilawahnya itu pakai tadabbur sulit, tilawah banyak sulit, maka caranya adalah Pak Bu, mengupgrade pahala sunnah tilawah itu menjadi pahala wajib. Kita tadarus baca Quran di Ramadan itu hukumnya apa Bu? Sunnah. Lek sunnah, ya pahalanya sunnah. Kalau wajib pahalanya dikalikan 70 sampai 700 kali lipat. Kalau kita bisa mengubah jadi pahala wajib, caranya gimana? Caranya yang kita awalnya cuma tilawah, sekarang kita ikut program-program tadarus yang niatnya belajar. Yang hafid, wes tilawahmu sekali aja, Dok. Akhwat-akhwat ini tilawah hatam sekali aja, ambil sunnahnya, setelahnya apa? Setelahnya ambil murojaah. Murojaah hukumnya apa? Wajib. Yang wajib pahalanya pasti lebih tinggi daripada yang sunnah. Yang hafalannya masih banyak yang hilang, Ramadan jangan banyak hatam. Ramadan cukup mengembalikan hafalan itu. Mengembalikan hafalan hukumnya wajib. Maka saya dapat pahala, antum dapat pahala wajib, bukan pahala sunnah. Ya. Mengupgrade pahala tilawah dengan tadabbur. Kita coba belajar, kita buka itu sama Ramadan Quran terjemah pelan-pelan. Dan yang akan terakhir saya jelaskan adalah kedermawanan di bulan Ramadan. Nah, ini yang belum. Next, Mas. Nah, ini dia kedermawanan di bulan Ramadan. Rasulullah itu manusia paling dermawan. Rasulullah itu manusia paling dermawan, tapi lebih dermawan di bulan Ramadan. Mana hadisnya? Next slide, Mas. Ya. Jadi Rasulullah itu ajwadun nas. Tapi kalau sudah Ramadan, Rasulullah lebih dermawan lagi. Kapan beliau dermawan? Terutama ketika malam. Hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam Jibril ketemu sama Rasulullah untuk bermudarasah Quran, dan itu Rasulullah loman. Rasul lebih loman lagi, lebih dermawan lagi. Kenapa demikian? Karena sodakoh di Ramadan itu adalah sodakoh terbaik, adalah sodakoh yang bisa di-upgrade menjadi nilai pahala wajib. Next, Mas. Kita lihat bagaimana kedermawanan. Ya. Nah, teman-teman, kita lihat. Next, Mas, next. Hubungan infak, saya ingin ini untuk santri. Hubungan infak dan keberhasilan dalam Al-Quran. Nah, cukup. Jadi teman-teman santri, ya, gak ono ceritane. Jadi Rasulullah itu sebelum dapat wahyu, sebelum dapat Quran, itu dimulainya dari mana? Dari dermawan. Jadi sebelum dapat wahyu pertama itu kan Rasulullah sudah menyendiri di Gua Hira berkali-kali. Itu sering pengemis datang, dikasih makan sama Rasulullah. Dikasih makan sama Rasulullah. Sampai puncaknya beliau mendapat wahyu. Dan itu setelah Nabi dapat wahyu, setiap Ramadan, setiap Nabi bertemu Jibril lagi, Rasul dermawan lagi. Artinya kalau kita ini pengen punya Quran yang bagus, yang berkualitas, jangan meninggalkan sedekah. Meskipun antum santri, meskipun saya tahu duitmu nggak banyak, bermulai dari sedekah 1.000, 2.000. Kalau kita punya uang 50.000 nggak bisa sedekah 1.000, 2.000, maka kita punya uang 100 juta nggak bisa mengeluarkan zakat 2,5 juta. Kita mulai dari sedikit. Dan itu yang akan menjadi pelancar kita untuk bisa dapatkan Al-Quran.
Karena itu yang belum punya infak banyak kita punya. Next Mas. Terakhir ini terakhir banget, slide terakhir habis ini nggak saya tampilkan lagi, saya tutup. Adalah bagi yang belum mampu infak banyak, nggak punya, saya nggak bisa wakaf tanah, saya nggak bisa wakaf uang 1 miliar, nggak bisa wakaf, belum bisa sedekah ratusan juta, Ustadz. Ini triknya. Pertama, jenengan share info infak. Ibnu Katsir punya program banyak, itu jenengan share ke saudara-saudara jenengan yang punya kelebihan rezeki. Kok dia sedekah 1 juta, jenengan nggak keluar uang 1 juta Pak Bu, dapat pahala sedekah 1 juta. Jenengan share info tadi iftar. Ada orang, Bu, saya mau menyumbang 70 paket buka dan sahur. Jenengan cuma share, nggak keluar uang 70 juta. 70 paket buka sahur. Jenengan dapat pahala itu. Share info. Monggo jadikan flyer-flyer tadi yang dikatakan Ustaz Agus. Berikutnya adalah, nah ini yang ingin ini sudah berjalan 3 tahun ini. Kalau kita nggak punya rezeki banyak untuk apa? Ya kita punya program-program lain, infak, wakaf. Kita manfaatin di Ramadan. Tapi yang teman-teman santri, teman-teman mahasiswa yang sekiranya saya infak banyak ini belum bisa Ustadz, kita akali. Jadi Bapak Ibu, yang namanya Lailatul Qadar itu kan kalau nggak malam 1, malam 2, malam 3, malam 4, kalau nggak malam 4, malam 5, malam 6, malam 7, dan seterusnya. Dari 30 Ramadan itu. Pasti salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Pasti. Maka tidak ada cara untuk kita mau mendapatkan Lailatul Qadar, ya kecuali setiap malam ibadah. Kalau kita pengen dapat pahala sedekah infak di malam Lailatul Qadar, caranya ya infak setiap malam. Ini cerdas. Saya kalau cuma sedekah malam ini 100.000, misalnya 1 juta kok, empatnya besok-besok saya nggak bisa infak lagi. Tak cicil. Saya cicil 30 malam. Hari ini 50.000. Pasti salah satunya Lailatul Qadar. Teman-teman mahasiswa, Ustaz saya nggak punya kalau 10.000 uang saku saya cuma 15.000, Ustaz 20.000 sehari. Kan 5.000, 2.000. Tapi tiap malam. Pasti salah satunya Lailatul. Kok sama istiqomah 5.000 sampai akhir malam. Pasti salah satunya Lailatul Qadar, dan kita infak 5.000 di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada kita infak 5.000 daripada selama 1.000 bulan. 5.000 kali 1.000 bulan kali 30.000 malam 150 juta. Makanya kita ajak jamaah, kita ajak teman-teman semuanya mahasiswa, ayo ikut program 1.000 bulan. Di 1.000 bulan ini kita isinya satu tadi, infak tanpa batas minimal, ada yang 1.000, ada yang 2.000, santri offline bisa 2.000, 5.000, 10.000, ya. Kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali Bapak Ibu. Semua jamaah kayak gitu, semua peserta 1.000 bulan seperti itu. Setiap malam baca Al-Ikhlas 3 kali. Apa yang 3 kali kata Rasulullah, sahih hadisnya. Jadi qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Ta'dilu thulutsal Quran. Surah Al-Ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali berarti seperti baca Al-Quran full. Pahala khotam Al-Quran. Kita nggak bisa seperti Sayyidina Utsman setiap malam khatam, nggak bisa. Kita nggak bisa seperti Imam Syafi'i sehari khatam 2 kali selama Ramadan, nggak bisa. Maka minimal kita istiqomahkan surah Al-Yasin 3 kali. Dari malam 1 sampai malam 30. Berarti salah satunya pasti bertepatan dengan Lailatul. Kita dapat pahala khotam Al-Quran selama 1.000, lebih dari 1.000 bulan. Nah ini ibadah yang mudah, tapi sulit kalau nggak berjamaah. Ayo makanya kita jamaah bareng-bareng melalui program 1.000 bulan. Banyak sekali program kasih tadi, ada iftar, ada tadarus, ada wakaf, ada 1.000 bulan. Kita ikut untuk nyantolkan diri kita agar sedikit-sedikit mengikuti teladan bagaimana generasi terbaik ini memberikan
ibadahnya yang terbaik di bulan Ramadan. Naktafi bihadzal qadar, saya kira saya cukupkan sekian. Apa jadi ada sesi langsung doa Ustaz? Oke, baik. Ya, baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita afiah, memberikan kita kesempatan untuk menemui Lailatul Qadar Bapak Ibu ala hadiniyah wa ala kunyatin sholihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama tuhibbu wa tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا وذريتنا وتلامذنا بها من أهل القرآن ومن أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بها بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, tinggal 10 hari lagi kami akan menemui tamu mulia, akan menemui bulan Ramadan yang di dalamnya Engkau titipkan keberkahan, Engkau titipkan berbagai pahala ya Allah. Tapi kami tidak ada satupun yang bisa menjamin ya Allah bahwa kami besok masih bernafas ya Allah. Kami tidak ada satupun yang yakin bahwa kita bisa menemui Ramadan kendati Ramadan makin dekat ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia kami. Ya Allah, berkahi umur kami. Ya Allah, berikan kami kesehatan sampai kami bertemu dengan bulan Ramadan ini ya Allah. Ramadan ini telah kami nantikan kedatangannya sejak berbulan-bulan lalu. Sejak bulan-bulan lalu, sejak bulan kemarin kami berdoa ya Allah. Kami berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Kami sadar amal kami selama 1 tahun penuh ini masih begitu jauh, masih begitu banyak dosa, dan kami tidak mampu bertaubat ya Allah. Syarat-syarat taubat kami tidak mampu ya Allah. Taubat Engkau syaratkan agar kami tidak jatuh kembali kepada maksiat. Kami tidak mengulangi kemaksiatan itu, tapi nyatanya ya Allah, setiap kami melakukan maksiat, kami terjatuh kembali. Kami lakukan kembali maksiat itu ya Allah. Kami malu ya Allah, kami tidak mampu atas syarat-syarat taubat yang begitu berat itu ya Allah. Allahumma inna la nastati'u taubah. Kami gak mampu syarat-syarat. Ghufir lana bila taubah. Maka ampunilah kami tanpa bisa bertaubat ya Allah. Atau anugerahkan kepada kami kemampuan untuk bisa bertaubat, untuk bisa meninggalkan maksiat-maksiat. Dan Ramadan adalah bulan yang kami husnudon, kami bisa bertekad untuk bisa bertaubat dengan maksimal di dalamnya ya Rabb. Ya Rabb, sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bulan mulia yang datang ini sedikit lagi ya Allah. Kami belum bisa membersihkan hati kami. Kami belum bisa bertobat dari dosa-dosa kami. Sementara dosa-dosa itu akan menghalangi kami ya Allah untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Dosa-dosa itu, maksiat-maksiat kami itulah yang membuat kami berat, yang membuat kami berat untuk tilawah banyak, membuat kami cepat mengantuk ketika kami tilawah, membuat kami merasa berat untuk merokok uang, merokok sedekah dari dompet-dompet kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa itu agar kami bisa beribadah maksimal kepadamu di bulan Ramadan. Ya Allah, kami masih jauh. Kami masih begitu jauh dengan ulama-ulama, dengan generasi-generasi terbaik dalam menyambut Ramadan. Tapi kami ingin ya Allah, kami ingin bisa meniru mereka sedikit demi sedikit.
Perbaikilah akhlak kami, perbaikilah, kuatkanlah kami untuk bisa beribadah. Kuatkanlah kami untuk bisa banyak memperbanyak tilawah di tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Kuatkanlah kami untuk bisa berqiyamul lail, untuk bisa sedekah, untuk bisa melakukan amal-amal ibadah Ramadan terbaik kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ahyina muslimin, tawaffana muslimin, alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. Allahumma bareng-bareng barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah doa tidak aku bisa. Baik, terima kasih kami sampaikan. Ada tadi jadi acara kita berbagi. Sehat-sehat ya Allah. Berjawab juga. Dia selalu sama dengan dua pimpinan bicara salah yang dilakukan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman tuli nggih. Langsung Ya. Apa masih punya nomor saya? masih punya. WA coba ya, WA ya. Sehat. Sehat-sehat. Wih.